Kenapa ini kami buat? Sebetulnya berawal dari bulan Februari kami merasa prihatin dengan pembelajaran pada anak-anak oleh guru-guru kita. Dan kebetulan ada kena COVID-19, maka perlu kita menyikapi COVID-19 penjajah yang selama ini digunakan hanya menggunakan WhatsApp. Hasil survei ternyata dari 15 orang guru hanya 3 orang yang menggunakan moda daring yang lain. Ada yang Classroom, ada yang Google Form, dan yang lain. Tapi mayoritas dari 13 itu rata-rata menggunakan WhatsApp, bahkan ada yang didatengin ke rumah orang tua untuk mengirimkan soal dan sebagainya, alat tugas dan sebagainya. Masalah yang kedua adalah virtual desain pembelajaran jarak jauh ini, yang ini dengan penjajah, Pak. Pembelajaran jarak jauh atau pelatihan jarak jauh. Ini adalah sebuah keniscayaan buat kita. Ya dulu kami bilang, wah nggak mungkin kita bisa belajar jarak jauh, agak susah. Gitu. Kemudian ada dilakukan dengan PSBB, stay at home, harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan seterusnya. Maka kita muncul ide adalah cerita dari rumah sendiri. Inilah yang disebut dengan cerdas, cerita dari rumah sendiri. Nah, hasil survei, ini 45% terbiasa menggunakan pembelajaran virtual atau online. Ini tuh hanya sekolah-sekolah yang SKP, SPK, maaf. SPK adalah Satuan Pendidikan Kerjasama. Tapi selebihnya untuk sekolah unggulan, ini itu mungkin masih bisa online. Tapi sekolah yang terbiasa biasa saja itu agak kesulitan. Kemudian pembelajaran dengan dunia maya atau daring sebuah keniscayaan buat kita. Dan terakhir adalah surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, maka inilah rumusan masalah yang kami buat, bagaimana strategi cerdas, cerita dari rumah sendiri, dalam pembelajaran jarak jauh, menghadapi pandemik COVID-19 menjadi berkualitas. Inilah yang menjadi latar belakang judul kami, dan yang menjadi rumusan masalah dari kami. Kemudian apakah kemampuan guru dalam Google Classroom, Google Drive, Google Form, Quizzes, menghadapi pandemi COVID-19, pembelajaran menjadi berkualitas. Alhamdulillah dari awal itu, inilah tujuan kami. Kami ingin mendeskripsikan dengan strategi cerdas, cerita dari rumah sendiri dalam pembelajaran jarak jauh menghadapi COVID-19 yang menjadi berkualitas. Kemudian meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, terutama melalui Google Classroom, Google Drive, Google Form, dan Quizzes. Kajian pustaka, jadi kami informasikan tentang penjajah cerdas. Apa itu penjajah cerdas? Itu cerita dari rumah sendiri. Bisa juga dari ruang-ruang lingkup sendiri, bisa dari jarak jauh, itu yang dilakukan oleh penjajah cerdas tadi. Penjajah adalah pembelajaran jarak jauh, pelatihan jarak jauh, seperti yang selama COVID kita lakukan. Kemudian di dalam kajian pustaka kami menjanjikan tentang bagaimana pembelajaran virtual, keuntungan pembelajaran virtual dan bagaimana kerugian virtual di sana muncul. Ternyata keuntungan sangat luar biasa sebetulnya ke sekolah. Sekolah butuh transport 10.000. Dalam waktu 1 bulan mungkin lebih dari itu dan sebagainya. Tetapi kalau dengan virtual tidak butuh dana itu, cukup pulsa 50.000 untuk 1 bulan dan sebagainya. Nah, kerugian pembelajaran barangkali mungkin penilaian sikap, penilaian keterampilan mungkin agak sulit. Tetapi sikap terutama yang akan mengalami kesulitan, tetapi untuk yang lain, untuk kognitif maupun psikomotor mungkin bisa dijangkau melalui video dan lain-lain. Kemudian kami juga menjabarkan tentang aplikasi Google Classroom, runutannya bagaimana memulainya. Nah, itulah maka Google Classroom, aplikasi Google Drive, Google Form, Quizzes, dan sebagainya, kami adain pelatihan di Kota Tangerang Selatan. Target kami awalnya adalah hanya 100 orang, ternyata peserta menjadi 350 lebih. Nah, ini desain pembelajaran yang kami lakukan. Kami dengan tim KKVI, komunitas virtual
Nasional Indonesia (KKVI). Ini komunitas koordinator virtual ini diantaranya adalah kami kerjasama dengan Orprof, profesi dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah kami dapat yang namanya Webex dari kemarin angkatan 1 sudah 256 mendapat sertifikat lulus untuk ini. 4 materi ini dari Google Classroom, Google Drive, Google Form, terus Quizzes ini dijabarkan selama 10 hari. Ya, di awal pandemik pada minggu kedua terjadi. Terus kemudian ada beberapa metode yang kita lakukan. Pertama adalah metode pengelolaan. Pertama, metode pengelolaan yang kami lakukan adalah kami menyiapkan panitia jelas. Ini panitia koordinator kami sendiri yang melakukan sebagai support sistemnya, kemudian menyiapkan moderator, guru penggerak yang ada lingkungan kita. Kita harus melibatkan guru penggerak memang di sana, kemudian menyiapkan waktu, tempat, instruktur, peserta, dan kerjasama MOU. Kemudian kerjasama MOU dengan KKVI dan direktur dan termasuk dengan bank terkait untuk pendanaan, karena ini free kegiatannya. Kemudian ada metode pra-pelatihan, kami observasi dari pra-pelatihan itu observasi berapa kemampuan peserta, berapa teknis pelatihan dan sebagainya. Kemudian kami melakukan analisis SWOT, yaitu analisis kebutuhan peserta kita, yaitu guru. Dan setelah itu kami menyusun yang namanya RPA, rencana pembelajaran akademik, yaitu penjajah. Ya. Pelaksanaan penjajah cerdas yaitu asesmen. Ini penilaian, nanti kita buat penilaiannya, asesmen buat peserta. Ada laporannya nanti, ada pre-test dan post-test. Nah, ini actionnya. Jadi kemudian metode pasca pelatihan yaitu bentuknya sertifikat. Jadi peserta itu dari 350 peserta yang lulus, di antaranya 248 itu mendapat sertifikat dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Sertifikasi. Kemudian angket minat ini dari peserta pelatihan yaitu para guru, dan analisis kelulusan dan monef aplikasi. Nah, ini monef aplikasi ini orientasinya adalah kepada sekolah binaan kami di Gugus 04 Kota Tangerang Selatan. Kemudian kami menyiapkan silabus juga, materi pelatihan dan instruktur, target, output dan sebagainya. Dan kami kalau yang nggak lulus ya memang nggak lulus. Jadi makanya dari 250 sekian yang lulus hanya 200 sekian, hampir 85 orang ternyata tidak lulus, tidak meneruskan dan sebagainya. Kemudian hasilnya ternyata rekap hasil kelulusan dari 358 tadi, ini peserta yang lulus 243. Ini lulus karena ada ujian akhir selama 8 hari pelaksanaan pelatihan jarak jauh. Kemudian sertifikat penjajah cerdas dengan 3 kategori, yaitu kategori lulus komlot, ada lulus yang sedang, ada lulus yang pas-pasan, ya cukup lah kira-kira gitu. Nah, kemudian ini hasil monef kami, ini 86 sampai 100, di 4-4-nya ada beberapa sekolah SMP Karisma Bangsa, kemudian 22 sekolah progresif ini, ada Dharma Karya Sekolah Adiwiyata Nasional. Ini ternyata yang masih memakai, tadinya tidak pernah menggunakan ini kecuali SPK tadi. Kemudian penjajah cerdas menengah ini 71 ini dari Tangsel, Al Hasanah, kemudian 4, dan kemudian ada cerdas pemula ini yang baru memulai, Al Hikmah dan seterusnya. Nah, ini hasilnya, ini hasil angket yang dilakukan ini menggunakan Google Classroom yang kami analisa dalam bentuk nanti ada P-chart atau dengan diagram lingkaran. Nah, kemudian ini hasil, jadi ada beberapa 4 poin. Pertama, penilaian kepada kurikulum pelaksanaan, kemudian instruktur atau pengajar. Ternyata semuanya merasa memuaskan kegiatan itu. Kemudian hasil sarana prasarana. Ini hanya mungkin sarana prasarana yang mungkin minim karena kita tempatnya mungkin terbatas. Kemudian outputnya. Ini rata-rata di atas 85% merasa sangat puas dan sangat setuju dengan kegiatan itu. Nah, kemudian hasil pembahasan ini menggunakan perangkat teknologi di mana guru, dosen maupun pengajar lainnya
siswa maupun mahasiswa dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi olah-olah yang ini. Kemudian manfaat yang kedua adalah keunggulan media digital. Ini jaringan komputer perlu, HP juga sangat wajib gitu. Kemudian bahan ajar yang bersifat mandiri ini juga sangat mudah dijangkau dan menjadi perangkat yang sangat luar biasa. Kemudian yang keempat adalah pemanfaatan jadwal pelajaran yang relatif lebih kendor, artinya tidak mutlak jam sekian harus pelajaran ini, jam sekian harus pelajaran ini, karena siswa yang harus mengatur sendiri. Kemudian hasil kemajuan siswa dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, pendidikan, dan sebagainya dapat dilihat setiap saat. Jadi kesimpulan dari semua kegiatan itu, ini dukungan Komite Koordinator Virtual Indonesia, Universitas Pamulang, ini Unpam, Dinas Pendidikan dan Kota Tangerang Selatan, ini menjadikan sesuatu yang best practice yang luar biasa buat kami. Kemudian yang kedua adalah pelatihan virtual pembelajaran jarak jauh, suatu saat peserta akan menjadi instruktur. Dan insya Allah nanti tanggal 29 Juni akan dibuka lagi gelombang angkatan yang kedua sekitar 300 sampai 500 yang mengundang langsung Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Jadi ini dikhususkan untuk guru-guru, dan dari hasil itu ini mudah-mudahan akan menjadi karya saya tahun ini, Penjajah Cerdas COVID-19. Insya Allah ini akan menjadi buku yang luar biasa, cerita sang penjajah. Siapa sang penjajah, termasuk guru, termasuk pedagang asongan, pedagang pemulung, dan lain-lain. Kemudian cerdas, cerita dari rumah sendiri. Itu kira-kira paparan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fikron. Sangat luar biasa pemaparan Bapak. Jadi dalam waktu yang singkat, Bapak bisa membangun sinergi ya dengan KKVI, Komunitas Virtual Indonesia. Virtual Indonesia ya. Jadi dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, sehingga bisa melakukan kegiatan pelatihan. Ya, Pak Fikron sudah kembali, sehingga kita bisa merancang pelatihan yang tepat untuk menyukseskan penjajah. Ternyata penjajah itu adalah pembelajaran jarak jauh. Ya, yang diatasi dengan strategi cerdas, cerita dari rumah sendiri. Sangat menarik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya lihat sudah ada yang raise hand. Pak Yusron tadi. Gimana sih? Ada 3 sudah, Pak Yusron, Pak Muhammad Isa, Pak Eko Jangan yang Zoom. Pak Yusron dulu, Pak Yusron. Saya sapa Pak Yusron. Pak Muhammad Isa. Pak Muhammad Isa. Pak Eko sebentar Pak, mohon beri kesempatan teman-teman yang lain dulu. Pak Muhammad Isa, silakan Pak Muhammad Isa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Fikron atas tampilannya, cukup inspiratif bagi kami. Yang saya tanyakan yaitu untuk supaya dapat support dana MOU itu langkah-langkahnya bagaimana? Karena dengan adanya pelatihan antusias sekali. Jadi mohon penjelasan langkah-langkah untuk mendapatkan MOU dengan sponsor. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Fikron langsung ditanggapi satu demi satu biar lebih jelas. Oke, terima kasih. Saya kira dimulai dari proposal dan program kerja nyata. Kami dulu pernah membuat yang namanya Sagu Sakti, satu guru karya tulis, satu karya tulis ilmiah. Dan alhamdulillah dengan BJP kita dapat donasinya, dan itu proposal yang terpenting. Yang kedua adalah MOU kegiatannya apa. Nah, sekarang kementerian bahkan direktur SMK membuka seluas-luasnya untuk pelatihan baik guru maupun swasta untuk melakukan sebuah kegiatan yang bersifat virtual.
Nah, kemudian dengan KKVI, kami kebetulan dengan KKVI Provinsi Banten, kami difasilitasi oleh kegiatan-kegiatan virtual yang terkait dengan Webex. Karena sekarang kan kalau menggunakan Zoom itu kan agak sulit, harus biaya sendiri mungkin 1 bulan berapa rupiah dan sebagainya. Maka dengan Webex dan kita ajukan ke KKVI, alhamdulillah kita dapat support free penggunaan Webex kapanpun. Maka kegiatan-kegiatan ini menjadi berkelanjutan dari mulai kemarin tanggal 2 sampai tanggal 10, kemudian kita lanjutkan kemarin Sagu Safi, 1 guru 1 video pembelajaran, dan kemudian besok ada angkatan yang kedua atau ketiga dengan yang namanya PJJ penjajah angkatan kedua, ketiga dan seterusnya. Itu dan alhamdulillah Pak Kadis juga mensupport betul untuk kegiatan itu, bahkan untuk angkatan kedua dan ketiga surat edaran bukan dari kami lagi, bukan kebutuhan dari kami lagi, tapi langsung dari Dinas Pendidikan. Yang kedua adalah kita dengan organisasi profesi. Dalam hal ini adalah PGRI, IGI, PGMI dan seterusnya. Jadi guru-guru penggerak kita gerakan untuk itu. Kalau kita kerja sendiri nggak bisa, Pak. Terima kasih. Ya, demikian Pak Isa, sudah jelas bahwa Pak Fikron mengawali dengan proposal dan format kerja yang jelas untuk kemudian dipresentasikan sehingga mendapat bantuan dana. Lanjut Pak Yonwi, silakan Pak Yonwi. Pak Yonwi. Ya. Ya, silakan Pak Yonwi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Fikron. Ya, waalaikumsalam Pak Yonwi, kawan kita ini. Ya. Hebat. Ya. saya mendengarkan dan menyikapi dari paparan Bapak ini karena materinya menurut saya luas sekali. Luas sekali sehingga kalau menurut saya dijadikan 10 makalah pun bisa itu. Di antaranya satu yang tadi bagaimana cara mencari donatur untuk mendanai pelatihan. Itu aja difokuskan yang tadi ditanyakan itu luar biasa karena saya nggak bisa melakukan itu. Kalau yang kedua ini berupa bertanya, saya Pak mau bertanya karena saya juga masih bingung dalam membuat makalah. Ya, saya sumbernya dari 143 ya Pak. Saya tadi bingungnya begini, ini mempresentasikan best practice atau menyampaikan makalah. Kalau di 143 karena muaranya kita kan akan dipakai untuk misalnya untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, maka dokumen makalah itu kan akan disertakan atau dibawa sehingga pasti akan diperiksa seperti apa sistematika penulisannya dan sebagainya. Kalau dalam 143 maupun saya referensi dari atau sumber lain, kalau makalah itu kalau untuk pengawas hanya menyampaikan muatan masalah, penyelesaian masalah, dan itu. Tapi saya tadi jadi malah, aduh jangan-jangan saya salah Pak ya. Dan saya selain tanya ke Pak Fikron, tanya juga ke narasumber lainnya, agar kita lebih cerah dalam menyikapi itu. Terima kasih. Dan saya, Pak Fikron itu luar biasa. Saya nggak kepikiran malah itu, waduh sampai segitu banyaknya ini. Oke, terima kasih itu saja Pak. Oke, Pak Fikron, Pak Yonwi, mohon maaf karena yang ditanyakan oleh Pak Yonwi tentang format penulisan makalahnya. Jadi mohon maaf, nanti saya minta saran dari coach kita Bu Nini Kristiani. Jadi beliau biar menjelaskan seperti apa seharusnya format makalahnya. Ya, betul. Kalau Pak Fikron yang menjawab perspektif beliau yang dipakai. Jadi Bu Nini mungkin nanti bisa menjelaskan di akhir sesi. Oke. Kita mungkin lebih banyak dari sisi substansinya dulu Pak. Jadi dari ide apa yang bisa kita gali, kita berikan masukan seperti tadi. Saya setuju sekali kalau misalnya dari Pak Yonwi memberikan ide, karena Fikron, mohon maaf Pak Fikron
kajiannya sangat luas. Bagaimana kalau kita sempit-sempitkan sehingga menjadi banyak. Nah, itu saya sepakat. Tapi kalau masalah struktur mekanisme penulisan, nanti mohon bimbingan dari Bu Nini. Mungkin di akhir sesi, Bu, ya. Oke, ya. Ya, Pak. Oke, makasih. Terima kasih. Jadi kita lanjut. Silakan. Terima kasih. Pak Eko, mau ada yang ingin disampaikan juga, Pak Eko Supraptono? Boleh, Dari Pak. tadi beliau resen, silakan Pak, mumpung masih ada waktu, lagi 15 menit. Terima kasih Pak Fikron. Assalamualaikum Pak Fikron. Ya, waalaikumsalam Pak Eko. Kan Pak Fikron melaksanakan sebuah semacam pelatihan gitu Pak ya, pada makalah yang Bapak sajikan. Nah ini kalau kita telisik lebih dalam, guru-guru sekolah bina Bapak ada yang ikut nggak Pak dalam kegiatan itu? Satu kan nanti kan kaitannya dengan guru sekolah bina, pasti kalau pelatihan itu nanti impact-nya, dampaknya apa. Yang kedua ini Pak, kira-kira goal ending-nya gitu ya, atau tujuan akhirnya itu para guru itu supaya bisa apa gitu dalam kaitan dengan pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dari data yang kami dapat bahwa dalam satu sekolah rata-rata gurunya sekitar 15 sampai 24. Jadi kami punya 9 binaan. Terus kemudian yang mengikuti dari sekolah internal kami, binaan khususnya adalah sekitar 65%. Dari 65% tadi ternyata ada yang mental, artinya tidak mengikuti lanjut sampai ujian dan sebagainya. Sehingga dari itu yang lulus itu hanya sekitar 40 atau 45%. Sehingga muncullah hasil Monef tadi, Monef ternyata ini belum mengikuti, ini belum mengikuti dan sebagainya, sehingga itulah yang terjadi di lapangan. Ada di sebuah sekolah, beberapa sekolah, 3-4 sekolah yang hanya 40 sampai 55% penggunaan Google Classroom dan Google Form, itu yang terjadi. Dan karena memang rata-rata itu tidak mengikuti, yang mengikuti mungkin hanya sekitar 3 atau 4 orang setiap sekolah. Jadi 4 sekolah tadi. Dan target kami saat itu sebetulnya hanya 3 awalnya, yang itu para peserta bisa Google Classroom, Google Form, dan Quizzes, 3 saja. Google Classroom diajarkan 1 hari selama 3 jam, 3 jam pelaksanaan, kemudian hari kedua kita praktek. Siswa adalah praktek, peserta ya Mas ini peserta praktek. Hari ketiga kita akan yang namanya Google Drive. Hari keempatnya praktek. Hari kelima kita ajarkan misalkan Google Form, kemudian hari enamnya praktek dan seterusnya. Jadi selama 8 hari teori praktek dan seterusnya, dan kemudian outputnya adalah ketika melakukan sebuah binaan monitoring menggunakan aplikasi Zoom tadi seberapa jauh dan melakukan monitoring menggunakan Google Form, itu terjadi muncullah data bahwa sekian persen. Boleh saya tayangkan datanya ya? Ya, sekian ya. Nah ini peserta, ini Monef di sekolah binaan saja, internal hanya sekolah binaan. Dari WhatsApp itu masih 34%, ini masih 56%, 56,8%, 34 Google Form, ya, yang lainnya tidak. Pembelajaran yang aplikasi Zoom, ya, ini yang digunakan oleh peserta, karena menurut kami terus dan sebagainya. Ya, mereka menganggap sulit tapi tapi bisa diatasi. Nah, ini sulit melalui tidak dilatih, tapi ada yang bilang sangat sulit dan sebagainya. Dan kemudian berapa persen setiap kelas yang peserta yang tidak dapat mengikuti Zoom tadi. Nah, ini peserta yang tidak bisa mengikutinya. Nah, ini kira-kira gambaran ya tadinya. Tadi terlewat nggak?
Belum share. Belum ya? Bapak belum tampak, Pak. Mana sih? Pak. Kok nggak ada sini? Alah. Dan kok nggak ada? Kirain sudah. Kirain kita ngobrol aja. Nggak ada, Pak. Mungkin ada persoalan. Ya. Remote Persoalan dengan IT. Kesimak ya udah, Pak. Iya. Kesimak. Sudah ya. Udah kesimak. Mana sih? Laptopnya Pak. Sehingga sudah bisa dipahami sepertinya Pak bahwa dari paparan Pak Fikron tadi kan sudah jelas. Ya. Di awal disampaikan bahwa pelatihannya ini melatih pelatih dulu ya. Ya, bukan melatih guru-guru Pak justru. Tidak langsung ke guru. Nanti pelatih inilah yang melatih guru-guru di sekolah. Jadi berjenjang sepertinya sifatnya. Sehingga tidak seluruh. Kita pelatih kayak gini Pak modelnya Pak. Jadi kita sudah punya pelatih ada 4 orang Bapak. Terus dari 4 orang itu per materi. Nah, jadi ada yang khusus tentang Google Classroom, ada yang khusus Google Drive, ada yang khusus Google Form, dan ada Quizzes. Nah, jadi ada 4 tim, dan kami tim kebetulan di IGI, di Ikatan Guru Indonesia. Kami aktif di Ikatan Guru Indonesia. Dari tim itulah yang mengajari dalam 1 hari 1 materi saja. Tapi hari berikutnya kita bagi dalam 4 kelas, Bapak. Jadi hari pertama kita ajarkan 1 Google Form, Google Classroom. Kemudian hari kedua kita bagi dalam 3 kelas A, B, C, yang masing-masing setiap kelas adalah 100 orang. Nah, dari 100 orang, komunikasinya kita punya 1 adalah co-host dan 1 hostnya. Kemudian setiap kelas tadi, itu mereka menyusun Google Classroom, ada yang jadi guru, ada yang dari murid. Jadi peserta itu sekaligus di situ jadi guru, sekaligus jadi muridnya di situ. Sehingga buat laporan kegiatan, bikin tes geografi, pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswa di dalam kelompok kecil dari kelompok 1 kelas tadi. Nah, setelah itu nanti pada hari ketiga kumpul lagi dalam 1 forum di Webex tadi sekitar 400 orang. Itu seperti itu. Jadi hari ketiga kumpul lagi, hari keempat kita praktek Google Drive. Ada yang dari siswa, ada yang dari murid dan sebagainya. Dan itu yang kami lakukan dalam proses pembelajaran jauh, itu yang kami lakukan, Bapak. Jadi akhir dari endingnya adalah outputnya peserta dinilai. Jadi nilai hasil pekerjaan Google Drive nilainya berapa persen kali berapa, terus kemudian Google Classroom berapa kali berapa, dan Google Quizzes dan Form di berapa kali berapa. Dan outputnya adalah nanti ketika lulus ya kasihlah sertifikat itu gitu kira-kira gitu. Sekitar 248 kemarin meluluskan kami dan sudah praktek di lapangan. Itu Bapak. Ya. Maka oleh Dinas Pendidikan. Bagaimana Pak Ya. Eko? Sudah, cukup. Sudah, cukup ya. Baik, karena waktu. Ya. Bu Nini. Oh, susah dilihat ya. 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 Silakan Mbak Nini. Bu Prof hadir, saya sapa dulu Bu Prof Marhaini. Selamat sore Ibu. Bu Marhaini, Assalamualaikum. Bunda. Ya, sangat senang Ibu bisa hadir bersama kami ya. Lanjutkan aja Pak. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan terkait makalah sajiannya Pak Fikron? Tampak tidak ada yang raise hand lagi. Pak Eko sudah. Ya, halo Bapak Ibu. Baik, kalau bisa saya sampaikan sedikit ada lagi Pak. Dari apa yang disampaikan Pak Fikron tadi, bahwa Pak Fikron bekerja sama dengan stakeholder ya di Tangerang Selatan sehingga melatih guru-guru untuk mampu memanfaatkan berbagai fitur digital, Google Classroom, kemudian Google Drive dan yang lainnya, sehingga bisa digunakan untuk merancang penjajah pembelajaran jarak jauh dengan strategi cerdas, yaitu cerita dari rumah sendiri. Sepertinya perjalanan beliau akan masih panjang, jadi belum selesai. Ini baru awal.
Mudah-mudahan bisa dilanjutkan lagi, dan Pak Fikron menargetkan pada endingnya beliau menuliskan semua kisahnya, semua perjalanannya dalam sebuah karya dalam bentuk buku. Kami menunggu, mudah-mudahan bukunya bisa diterbitkan. Kalau best practice-nya sudah jadi, Pak. Tinggal tanda tangan. Best practice-nya sudah jadi. Ya, selamat Pak Fikron. Tinggal bukunya yang belum. Ya. 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 Kita Ya, Pak. Sepertinya karena sudah. Paling ibu sejumlah. Pak Fikron, ada yang ingin disampaikan sebagai penutup, Pak? Silakan. Oke, terima kasih kepada panitia, APSI dan sebagainya. Mohon izin, saya dulu pernah 2015 ketemu dengan Pak Anies sebagai juara KTI tingkat nasional, pemenang KTI tingkat nasional, maka inilah mungkin wadah saya. Terus yang kedua saya bisa banyak belajar dengan teman-teman. Saya sudah menulis buku tentang menulis semudah tersenyum, yaitu panduan menulis PTK. Yang kedua, best practice ini sudah jadi alhamdulillah dalam waktu mungkin lebih dari 15 hari, karena sebelum kami ikut best practice angkatan 6 sudah menyusun itu. Terus alhamdulillah diperbaiki kemarin sama Bu Profesor Marhen, Bu Nene, sama Pak Dr. Agus Sukoco, sehingga best practice alhamdulillah sudah jadi. Dan tinggal mungkin ke depan kita lagi sedang nyusun yang namanya buku tentang penjajah cerdas. Kira-kira seperti itu adalah semacam cerita keliling sajalah. Gitu Pak Hakan. Terima kasih. Mohon maaf Pak. Mudah-mudahan manfaat. Buat motivasi saja. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Baik, kita lanjutkan dengan penyaji terakhir Bu Nini, Bu Prof Marhen. Jadi mohon izin kita lanjutkan satu lagi penyaji terakhir di sesi ini sebelum kemudian kami mohon pembahasan atau pencerahan dari ibu-ibu. Kita lanjutkan dengan Pak Budi Raharjo yang akan dipandu oleh Pak Sunardi. Saya persilakan Pak Sunardi untuk memandu Pak Budi Raharjo. Silakan Pak.